Pertamina tidak ada kompetitor, rugi. PLN tidak ada kompetitor, rugi. PDAM tidak ada kompetitor, rugi. Ya, banyak perusahaan-perusahaan negara tidak ada kompetitornya tapi rugi. Karena apa? Semua di dalamnya biawak, penjahat semua di dalamnya. Kenapa mereka bisa korupsi sebesar ini? Ya karena mereka tahu penegak hukum bisa dibayar. Mulut penegak hukum bisa disumpal. Mata-mata penegak hukum bisa ditutupi pakai uang. Penegak hukum itu siapa? Ya polisi, kejaksaan, hakim, ya KPK. Ya, KPK dibentuk untuk memberantas korupsi. Kenapa KPK dibentuk? Karena polisi tidak bisa memberantas korupsi. Tapi anehnya KPK anggotanya diambil dari polisi. Kan aneh. Bahkan pimpinan KPK dari polisi. Seandainya dulu polisi bisa memberantas korupsi, nggak perlu ada KPK. Tapi kenapa dibuat KPK? Karena polisi nggak bisa memberantas korupsi. Ngapain dibentuk KPK kalau toh anggotanya diambil dari polisi? Kan aneh. Aneh. Negara ini aneh. Jadi kenapa permainan itu semua bisa terjadi? Ya karena yang mengatur itu semua penjahat semua, supaya dia aman melakukan kejahatan. Kenapa DPR RI tidak mengesahkan undang-undang RUU perampasan aset koruptor dan hukuman mati? Karena di DPR RI banyak penjahat, banyak pencuri, banyak bermain dengan mafia. Kenapa pasal-pasal yang dituntut kepada koruptor ringan-ringan? Iya karena polisi, jaksa, hakim sudah sepakat untuk menyelamatkan koruptor ini. Itu aja. Jadi kalau contohnya orang berani korupsi 20 triliun, 100 triliun, dia bagikan aja 2 triliun untuk penegak hukum, udah diam penegak hukum, selamat. Ke media dia siram lagi berapa ratus miliar, udah diam. Itu yang terjadi di negara ini. Itu yang terjadi. Jadi sangat mustahil penegak hukum bisa memponis ringan penjahat kalau tidak ada apa-apa dengan dia. Sangat mustahil penegak hukum bisa memakaikan pasal yang tidak masuk akal kepada orang yang harusnya pasal ini. Jadi negara itu bobrok ketika penegak hukumnya bobrok. Jadi 100% penegak hukum di Indonesia bobrok, bajingan. Jadi rakyat harusnya yang mengambil alih ini. Rakyat harusnya yang mengambil alih. Udah saatnya rakyat mengambil alih, ya. Udah saatnya. Kita ini udah dikuasai oleh raja-raja kecil, raja-raja jahat. Kapan? Sampai kapan negara ini akan jadi benar? Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan. Koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan delik pengkondisian unsur pidana kok kali kong. Bagaimana mungkin negara ini akan bisa? Lihat ini semua, ya, ini panggilan, ini putusan, pertimbangan putusan akan saya robek. Percuma juga. Karena apa? Negara kita tidak menganut hukum yang benar, tidak sesuai dengan apa? Konstitusi. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Ini kan robek ini panggilannya jaksa, ya. Saya pikir saya takut, saya tidak takut. Tidak ada lagi yang saya takut ini. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan hukum tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, bagi saya sudah cukup saya dipermainkan selama ini. Lihat, bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ya, di mana? Bagaimana dengan pasal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Tidak berdasarkan KUHP, tidak berdasarkan dengan KUH pidana. Ya, selalu mereka hanya menggunakan kewenangan. Ingat, kewenangan itu diatur pada pasal 51 ayat 1 KUH pidana. Yang tidak melakukan perintah jabatan yang sama ke pasal 51 ayat 2. Ini saya Guntur Laremba, aktivis hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Ya, jaksa, harusnya jaksa agung itu membinasakan sesuatu, binasakan jasa-jasa nakal.